kuning dan biru. Nah, kemudian kalian bisa lihat juga ini monopolar dan bipolar masing-masing, cutting sendiri, koagulasi sendiri, cutting sendiri, koagulasi sendiri. Nah, kemudian di sini ada pemilihan menu, ya, pemilihan menu untuk up and down-nya. Kita mau pure, blend, dan sebagainya. Jadi maksudnya menu ini apa? Kalau pure ya berarti frekuensinya pure untuk cutting. Kalau blend ini setengah-setengah, setengah cutting, setengah koagulasi. Jadi bisa disetting misalkan cutting 5 detik, koagulasi 5 detik, seperti itu. Kemudian yang bipolar juga sama ya, ada menunya sendiri. Nah, kemudian di sini ada apa nih namanya? Port atau konektor. Bisa diperhatikan konektornya semua berbeda. Ya, ada nama-namanya. Ada nama-namanya. Jadi ini untuk pedal, ini untuk aktif monopolar, ini untuk netral plate, bipolar, dan pedal 2. Padahal di sini udah ada namanya, ya kan? Terus nanti pas ujian, aduh ini aksesorisnya banyak, nggak tahu nama-namanya. Karena kalau di aksesorisnya nggak ada namanya nih, hanya konektornya. Sebenarnya gampang aja. Ini kan beda-beda kakinya ya. Iya, Bu. Jadi ya harus Samain aja itu. disamain kan gitu. Cuman ini nih yang suka Tukar. Ini ada 5, ini ada 3. Nah ini dipaksa ke sini. Ini kan harusnya ini nggak bisa. BIP. Kadang anak-anak tuh ini udah jelas-jelas 3 Pasang di 5. dipaksa di 5. BIP bipolar. BIP bipolar gitu. Kenapa? Nah kemudian di sini ada switch untuk memilih monopolar atau bipolar. Jadi kalian jangan di sini pencet-pencet terus kok nggak bisa, padahal switchnya atau modenya belum diganti. Untuk monopolar kita bisa mengaktifkan dengan hand switch dan foot switch, ya. Jadi bisa dengan pakai tangan atau pakai kaki. Jadi nanti akan ada 2 switch. Tapi kalau bipolar khusus dengan foot switch, nggak bisa pakai kaki. Hand switch. Nggak bisa pakai tangan. Sorry. Oke. Nah, untuk aksesorisnya ada apa saja? Aksesorisnya di sini ada. Pertama ini adalah pedal atau Foot switch. foot switch. Sama ya, ada kuning dan Biru. Jadi nggak sekedar Asal iseng warna. atau asal, ya. Kemudian selanjutnya ada ini foot switch, ini adalah hand switch. Warnanya iya betul. Nah, hand switch ini merupakan elektroda aktif dan juga sebagai monopolar. Monopolar, iya. Banyak ya fungsinya, sebagai elektroda aktif, sebagai hand switch, sebagai monopolar. Polar. Ada kuning dan Biru. Nah, lalu ini kan kosongan. Di manakah monopolarnya? Kan gitu. Pisau potongnya. Monopolarnya, aduh, ini kok kemana ini nggak rapi nih. Nah, ini adalah monopolarnya. Monopolar itu merupakan pisaunya, ya. Jadi ada banyak pisau sesuai dengan fungsinya. Kita mau ngapain? Ini kok gosong-gosong semua ya? Dipakai ini. Nggak dibersihin. Iya, Habis harusnya pakai nggak dibersihin. dipakai. Nggak habis pakai nggak dibersihin. Nah, kok beda-beda? Semakin lebar bentuk pisaunya, maka arus yang ditimbulkan akan semakin kecil. Kecil, iya. Semakin tipis ya kayak ini jarum, maka dia akan semakin besar. Nah, biasanya yang lebar-lebar nih kayak yang bulat, ini dipakai untuk koagulasi. Nah, ini nanti dipasangkan di sini. Jadi ini kan isolator, jadi bisa langsung cabut Ganti. Misalkan di tengah-tengah operasi mau ganti-ganti pisau, ya
harus dicabut. Cabut. Oke, kemudian ada monopolar, ada Polar. Nah, bipolar Dua. ini adalah kabel bipolar. Ya, ini adalah kabel untuk bipolarnya. Kemudian ini adalah bipolarnya, juga gosong. Nah, ini nanti dimasukkan di sini. Pinset. Penggunaan bipolar kemarin perlu grounding apa enggak? Nggak perlu karena balik lagi. Karena di sini Udah balik elektrodanya arusnya akan mengalir dari satu sisi ke sisi yang lain. lain, dan penggunaannya dijepit-jepit gitu ya sampai jaringannya Putus. Oke. Apa yang kurang? Elektroda Pasif. pasif atau grounding ya. Nah, elektroda pasif ini ada yang disposable, ada yang reusable. Oh, reusable. Ada yang ukuran dewasa dan Anak-anak. anak-anak. Jadi ini adalah yang reusable, Reusable. Pakai ulang. gitu ya. Kemudian ada yang ukuran Mini. anak-anak. Oke, ukuran anak-anak. Nah, ada juga yang disposable. Disposable ini sekali pakai. Dan kabelnya berbeda. Oh. Ya. Jadi nanti ini disposable-nya direkatkan di tubuh, dan kemudian ini nanti dijepit seperti ini. Oh. Gitu. Iya. Kira-kira lebih nyaman atau lebih aman dispo atau reuse? Dispo. Dispo. Dispo karena ini benar-benar akan nempel di kulit. Kulit. Oh, ini apanya gimana, Bu? Ini nempelnya di mana ya? Udah ditindihin aja. Ditidurin. Oh, Nah. iya. Untuk ESU ya, untuk ESU tadi disposable dan reusable itu nggak cukup ininya saja, nggak cukup elektrodanya aja Oh. ya, tapi sekabel-kabelnya ini juga Diganti. sekali pakai Oh. ganti. Kenapa seperti itu? Karena setelah selesai digunakan ini kan pasti harus disteril. Iya. Ya, sterilnya pakai autoclave. Iya. Sterilnya itu nggak cukup monopolar dan bipolar aja, tetapi ini semua kabel-kabelnya bisa di autoclave. Oh. Jadi speknya kan beda nih, kabel ini dengan Kabel yang itu. ini. Kalau elektroda pasif ada disposable, elektroda aktif juga ada disposable-nya. Ya. Nah, jadi ini adalah disposable untuk elektroda aktif. Jadi ini juga sekali pakai kabelnya. Nah, disposable ini kan diperlukan ya kalau misalkan di tempat bencana yang nggak mungkin ada tempat steril, Iya. ya, tapi pasti harganya lebih Mahal. gitu. Jadi ini hanya sekali pakai dan nggak ada apanya, switchnya. Tapi kalau kalian cek di Tokopedia ada kabel hand switch ya, abal-abal, harganya 50.000 aja. Ya tentu saja itu nggak safety ya kalau untuk ke pasien. Kalau nanti kalian bikin modul gitu ya, bolehlah beli yang seperti itu. Iya. Oke, nah ini aksesorisnya banyak gitu kan. Biasanya apa sih yang dilakukan oleh teknisi? Biasanya kita mempersiapkan peralatan dan kita minta ini nggak boleh kalau pas operasi terus kabelnya kayak gini. Jadi harus rapi gitu ya. Nah, ini penting yang pertama sebelum pengoperasian alat atau pada saat kita pengadaan ya, pembelian